Sudah lama aku ingin bercerita tentang pengalamanku ini kepada tim Nightmare Side. Pengalaman ketika aku bertemu dengan makhluk halus. Panggil saja aku Mul. Sebenarnya cerita ini aku alami ketika aku masih kecil. Kalau tidak salah, saat itu aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 SD. Aku tinggal di daerah Bandung Utara, Dago lebih tepatnya. Jika mendengar kata Dago, bagian atas Bandung, mungkin beberapa orang akan berpikir tempat yang nyaman, sejuk, banyak pepohonan. Dan itu pula yang kurasakan, membuatku betah, jauh dari kebisingan, dan pemandangannya indah. Terlebih aku tinggal di desa, ya bisa dibilang seperti itulah. Hari itu sepulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Jarak sekolah dan rumahku tidak terlalu jauh. Biasanya aku berjalan kaki bersama teman-temanku yang lain, yang bisa dibilang juga masih tetanggaku. Kadang kami balap lari untuk segera sampai di rumah masing-masing. Ketika itu, seingatku sudah sore. Begitu sampai di rumah, aku melempar tas ke sofa, mengganti baju, lalu keluar untuk bertemu teman-temanku yang lain yang sudah menungguku untuk bermain. Di sana ada satu lapangan yang cukup luas yang biasanya kami pakai untuk bermain kelereng atau petak umpet atau permainan lainnya. Pada saat itu, permainan modern seperti handphone atau game online belum musim. Ketika itu kami bermain petak umpet, dan sangat menyenangkan jika mengingat masa-masa itu. Sampai tak terasa hari sudah mau gelap. Kira-kira jam 5:30 sore, kami semua membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Aku selalu ingat kata-kata orang tuaku. Pulang sebelum maghrib. Pamali, sarepna, atau mungkin sandekala. Takutnya diculik oleh makhluk halus. Amit-amit. Sampai di rumah, ketika itu azan maghrib belum berkumandang. Kulihat ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Rumah kami ini sederhana. Bisa dibilang
Ya, tidak terlalu besar juga. Dan beberapa di antaranya, tempat tinggal kami ini tidak memiliki kamar mandi yang berada di dalam rumah. Ada satu kamar mandi atau biasa kita sebut MCK yang digunakan oleh warga setempat termasuk aku. Dan ketika itu, sore itu menjelang malam, tiba-tiba aku ingin pergi ke kamar mandi. Dan tiba-tiba perutku agak mules. Ketika aku akan berangkat, ibu mencoba menahanku agar aku tidak pergi. Ibu bilang, "Pak Mali, mau maghrib jangan keluar, sareupna." Begitu kata ibu. Tapi ketika itu, aku sangat tidak tahan ingin buang air kecil. Ditambah perutku juga mules. Sehingga aku memaksa dan berlari keluar dari rumah. Ketika hari sedang menjelang malam atau sandekala. Aku terus berlari hingga sampailah di kamar mandi umum itu. Lokasinya dekat sebuah sungai kecil yang di sampingnya terdapat tebing yang cukup tinggi dan banyak sekali pohon bambu di sekelilingnya. Katanya di balik pohon-pohon bambu yang ada di sana itu ada beberapa makam tua. Tanpa pikir panjang saat itu, aku langsung berlari masuk ke kamar mandi. Singkat cerita, aku pun selesai buang air. Tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Ketika aku buka pintu, kondisi sudah mulai gelap. Jelas saja, sudah lewat maghrib. Baru saja aku keluar 2 langkah dari MCK itu, tiba-tiba ada suara seperti nenek-nenek, dan itu jelas sekali terdengar di telingaku. Suara nenek-nenek itu terdengar berkata, "Jang, kade Jang, Jang, kade Jang." Mendengar itu sontak aku terdiam, terheran-heran. Suara siapa itu? Saat aku tengok kiri dan kanan, juga ke sekitar, tidak ada siapa-siapa selain aku. Aku pun tidak pedulikan suara itu dan lanjut berjalan menuju ke rumahku, yang posisinya ketika itu jalannya cukup menanjak. Setelah di tengah tanjakan itu,
ketika aku lewati, terdengar kembali suara seperti nenek-nenek dengan nada yang lebih tinggi lagi. Jang kade jang, jang kade jang. Dengan kata-kata yang sama, jang kade jang. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya jang, awas, awas, seperti memperingatkan sesuatu. Mendengar itu yang kedua kalinya, aku menghentikan langkah. Aku coba menyisir pandanganku ke sekitar. Sampai, astaga, saat aku menolehkan mukaku ke belakang, ke arah pohon-pohon bambu, jantungku serasa terhenti ketika aku melihat sesosok perempuan dengan baju putih panjang berdiri melayang di antara batang-batang pohon bambu. Dan sosok perempuan itu berada di atasku. Pikirku tidak mungkin manusia bisa berada di atas pohon, menempel di antara batang-batang bambu. Wajahnya putih, pucat, dan di sekitaran lingkaran matanya itu hitam pekat. Dengan bola matanya yang putih, dan dia menyeringai dengan gigi yang tajam. Dan ketika dia menyeringai, di antara sela-sela giginya yang tajam itu, menetes tetesan-tetesan merah seperti darah. Mungkin itu pertama kalinya aku melihat sosok kuntilanak dengan sangat jelas. Aku coba berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mendengarku. Aku dengan sekuat tenaga berlari, mencoba menghindari sosok perempuan yang menempel di batang pohon bambu itu. Aku terus berlari. Semakin aku berlari, semakin aku rasakan kakiku terasa sangat berat. Ditambah kondisi jalanan yang menanjak. Sesekali kulihat ke belakang, sosok itu masih berada di posisinya dan terasa melayang semakin tinggi, dan kini disertai suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Terdengar jauh menggema, namun sosok itu terasa sangat dekat denganku. Aku membuang mukaku dan terus berlari hingga akhirnya aku pun sampai di rumah.
Begitu sampai di rumah, ibu sudah menungguku di depan pintu. Aku langsung memeluk ibu ketakutan sambil menangis. Dengan panik, ku bilang berkali-kali pada ibu, ada Kunti, ada Kunti, ada Kunti. Ibu pun bilang sudah memperingatiku agar jangan keluar saat maghrib. Tapi aku kekeh, dan akhirnya aku terkena getahnya. Ibu pun coba menenangkanku, dan dengan doa-doa mencoba membersihkanku agar tidak diikuti sosok perempuan yang mengikutiku tadi. Aku diberi air putih yang telah diberi doa oleh ibuku. Bulu kuduku sejak awal bertemu hingga sampai di rumah tidak berhenti-berhentinya berdiri, terus meremang, seakan-akan aku sudah ditandai untuk ditempel terus dimanapun aku berada. Tapi untunglah setelah aku minum air doa dari ibu, dan ketika itu pun aku langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat maghrib, rasa ketakutan, merinding dan lain sebagainya pun hilang seketika. Itu adalah kejadian pertama kalinya aku melihat sosok perempuan yang mungkin kalian sering menyebutnya dengan kuntilanak.